Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Pemerintah akan mengubah 20 juta hektar hutan menjadi lahan produktif untuk pangan dan energi. Tapi, apakah ini solusi untuk ketahanan pangan atau justru ancaman bagi lingkungan? Melalui Menteri Kehutanan, pemerintah ingin menjadikan 20 juta hektar hutan sebagai lahan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Ada dua program utama yang dicanangkan. 1. Padi Gogo, yang akan ditanam di 1,1 juta hektar lahan dan diharapkan menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Ini setara dengan kebutuhan impor beras Indonesia di tahun 2023. 2. Pohon aren, yang akan digunakan untuk menghasilkan bioetanol, dengan target 24 juta kiloliter, cukup untuk menggantikan impor bahan bakar minyak sebesar 26 juta kiloliter. Pemerintah yakin ini akan meningkatkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan kita pada impor bahan bakar. Jika program ini berhasil, ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. 1. Ketahanan pangan nasional. Dengan hasil 3,5 juta ton beras per tahun, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa tergantung pada impor. 2. Pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil. Bioetanol dari pohon aren adalah sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. 3. Lapangan kerja baru. Pembukaan lahan ini akan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan energi. Tapi, rencana ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak khawatir program ini justru akan berdampak buruk bagi lingkungan. Apa saja risikonya? 1. Deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Greenpeace menilai bahwa pembukaan hutan seluas 20 juta hektar akan mempercepat kerusakan ekosistem dan mengancam habitat satwa liar. 2. Peningkatan emisi karbon. Lahan gambut yang dibuka bisa melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, memperburuk krisis iklim. 3. Potensi kebakaran hutan dan kabut asap. Jika pembukaan lahan tidak dilakukan secara hati-hati, risiko kebakaran hutan akan meningkat, seperti yang sering terjadi di masa lalu. Banyak ahli menegaskan bahwa kita perlu mempertimbangkan solusi lain yang lebih ramah lingkungan. Beberapa ahli menyarankan pendekatan yang lebih bijaksana, seperti agroforestry, yaitu menggabungkan pertanian dan konservasi hutan, sehingga hutan tetap terlindungi sambil menghasilkan pangan. Teknologi pertanian modern, seperti sistem hidroponik atau vertical farming, yang tidak memerlukan lahan luas. Wakil rakyat juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana ini agar tidak merusak ekosistem, sambil tetap memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah rencana ini adalah langkah besar menuju ketahanan pangan dan energi, atau justru ancaman bagi lingkungan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.